Action minasan konnichiwa Papa desu. Oke guys, di video kali ini gue akan membahas ya pertanyaan teman-teman itu seputar tentang visa Tokutei Gino ya. Seperti video di sebelumnya, di video kali ini gue akan menjawab pertanyaan teman-teman melalui video Quest and Answer Tokutei Gino bagian kedua. Nah sebelumnya buat teman-teman yang nonton video ini, gue ucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Karena sekarang lagi puasa ya, dan ini adalah puasa tahun ketiga gue di sini, dan mungkin gue akan memberikan sedikit curhatan tentang puasa tahun ketiga ini, tapi mungkin di video lain saja. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang seputaran visa Tokutei Gino saja. Nah, buat teman-teman yang nonton video ini, itu pertanyaan yang gue bahas di sini, teman-teman bisa cek ya di link deskripsi. Siapa tahu pertanyaan teman-teman itu ada di video ini, jadi teman-teman bisa cek langsung aja ya di deskripsi pertanyaan apa saja yang akan gue bahas di sini. Nah, sekarang gue akan langsung aja membahas pertanyaan yang pertama ya. Nah, pertanyaan pertama adalah, ini hal yang lumayan sering ya gue temukan, yang gue lihat itu di berbagai forum juga ada. Nah, pertanyaannya adalah seperti ini. Apakah mantan pemagang yang belum selesai magang itu bisa lanjut nggak atau balik lagi nggak ke Jepang dengan menggunakan visa Tokutei Gino? Nah, biasanya kan yang menggunakan visa Tokutei Gino itu adalah orang-orang yang belum pernah datang ke Jepang, yang ingin datang bekerja ke Jepang, atau ryugakusei ya, yang setelah lulus sekolah di Jepang, atau pemagang yang sudah lulus magang 3 tahun. Nah, terus bagaimana dengan pemagang yang dulunya nggak selesai kontrak ya, dan udah pulang duluan ke Indonesia, terus tiba-tiba teringat tentang Jepang lagi, ingin balik lagi ke Jepang? Apakah itu bisa untuk pergi ke Jepang lagi dengan menggunakan visa Tokutei Gino? Nah, jawabannya adalah bisa ya, tapi syaratnya adalah teman-teman itu harus lulus dulu ujian keahliannya dan memiliki sertifikat JLPTN 4 atau JFTA Basic ya. Dan satu lagi ya teman-teman, jika seandainya teman-teman itu sudah berhasil kembali lagi ke Jepang, teman-teman itu jangan minta pulang lagi ya, itu yang paling penting. Nah, pertanyaan yang kedua adalah hak-hak yang dimiliki oleh seorang pemegang visa Tokutei Gino. Di sini hak-hak yang dimiliki oleh pemegang visa Tokutei Gino itu adalah sama dengan yang dimiliki orang Jepang ya. Jadi apapun hak-hak yang diterima oleh pekerja Jepang itu juga didapatkan oleh pengguna pemegang visa Tokutei Gino. Terus juga ada pertanyaan seperti ini. Apakah visa Tokutei Gino itu bisa membawa keluarga atau tidak? Jawabannya adalah untuk visa Tokutei Gino ini kan terbagi dua ya, visa Tokutei Gino 1 sama Tokutei Gino 2 ya. Dan Tokutei Gino 2 itu didapatkan setelah teman-teman itu menyelesaikan Tokutei Gino 1 selama 1 tahun. Nah, untuk Tokutei Gino 1 teman-teman itu benar-benar nggak bisa bawa keluarga ya. Artinya itu mengundang keluarga dengan Kazoku visa itu nggak bisa ya. Tetapi kalau seandainya teman-teman itu sudah memiliki visa Tokutei Gino Nigo, itu teman-teman bisa bawa keluarga ke Indonesia. Selanjutnya adalah pertanyaan yang masih berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya, yaitu adalah apakah suami istri bisa tinggal di Jepang dengan menggunakan visa Tokutei Gino? Nah, jadi ini juga gue pernah ya mendapatkan informasi ini ya. Jadi kalau seandainya teman-teman itu sudah menikah, suami dan istri ya, kalau seandainya suami itu memiliki visa Tokutei Gino dan istrinya juga memiliki visa Tokutei Gino, itu bisa ya tinggal bersama di Jepang sebagai pasangan ya. Dan itu diperbolehkan saja. Dan selanjutnya itu adalah bagaimana dengan cuti melahirkan. Nah, seperti yang gue bilang tadi ya di pertanyaan sebelumnya ya, itu untuk pemegang visa Tokutei Gino, hak-hak yang dimiliki orang Jepang itu juga didapatkan oleh pemegang visa Tokutei Gino, termasuk itu hak untuk cuti melahirkan ya. Tetapi untuk apakah saat cuti itu digaji atau tidak, itu mungkin tergantung dengan perusahaannya. Tapi setahu gue ya, kalau biasanya untuk cuti melahirkan pun, kalau untuk seorang karyawan itu ada uang cuti dispensasi pegawai begitu ya. Jadi walaupun tidak bekerja tapi tetap dibayar, tapi mungkin hitungannya itu berbeda. Biasanya sih 60% ya dari total gaji itu dibayarkan. Selanjutnya adalah berapa sih batas usia untuk Tokutei Gino itu? Nah, sebenarnya untuk Tokutei Gino itu sendiri ya, kalau di Jepang sendiri memang tidak ada batasan usia untuk Tokutei Gino. Tapi kalau seandainya teman-teman pergi melalui LPK ya, biasanya LPK itu meminta usia maksimal 35 tahun. Tetapi pada dasarnya untuk Tokutei Gino batasan usia itu nggak ada. Jadi walaupun misalnya teman-teman sudah 35 tahun ke atas, teman-teman masih punya kesempatan untuk pergi ke Jepang dengan menggunakan visa Tokutei Gino. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah JFTA Basic itu ada di Jepang? Nah, karena kan sebelumnya ya untuk teman-teman yang berada di Indonesia, khususnya untuk pergi ke Jepang dengan menggunakan visa Tokutei Gino itu kan syaratnya harus JLPTN 4 sama sertifikat keahlian.
Sementara kalau menunggu JLPT kan sangat lama, biasanya kan cuma 2 kali dalam setahun. Maka dari itu diganti dengan JFT Basic ya. Nah, tetapi bagaimana dengan teman-teman yang mungkin sedang berada di Jepang? Nah, sekarang ya untuk JFT itu sudah ada di Jepang ya. Jadi teman-teman itu kalau seandainya nggak punya waktu lagi untuk mengikuti ujian N4, teman-teman itu bisa mengambil ujian JFT Basic itu di Jepang ya. Dan websitenya itu sama ya, di Prometric ya. Teman-teman bisa cek aja langsung. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah setelah menyelesaikan Tokutegi no Ichigo itu bisa lanjut lagi nggak ke Tokutegi Ichigo? Nah, pertanyaan ini gue dapatkan karena waktu itu ada yang bertanya, kenapa dia bertanya seperti itu? Karena kan untuk Tokutegi no Nigo sekarang kan yang baru ada itu adalah Tokutegi no di bidang perkapalan, pembuatan kapal sama konstruksi kalau nggak salah gue. Nah, jadi untuk Tokutegi Nigo itu baru ada 2 bidang itu ya. Jadi teman-teman yang misalnya baru memegang visa Tokutegi no atau baru berencana untuk mengambil visa Tokutegi no, nggak perlu khawatir ya. Nanti untuk setelah 5 tahun ke depan teman-teman nggak bisa khawatir untuk nggak bisa lanjut ke Tokutegi no, karena sebenarnya ya untuk Tokutegi no itu sendiri kan masih baru. Jadi dalam jangka waktu 5 tahun ke depan kemungkinan untuk Tokutegi no Nigo itu pasti bidangnya juga akan diperluas, sama halnya dengan Tokutegi no Ichigo ya. Untuk sekarang kan Tokutegi no Ichigo kan bidangnya hanya 14, tapi dalam jangka waktu 5 tahun ke depan itu bidang-bidang Tokutegi no Ichigo juga bisa diperluas jadi lebih dari 14. Dan untuk bidang Tokutegi no Nigo pun juga pasti bakal lebih dari 2 yang ada sekarang. Jadi teman-teman yang misalnya masih berniat untuk tinggal lama di Jepang, nggak usah khawatir ya. Yang penting teman-teman jalani aja dulu Tokutegi no Ichigo ini. Ya kalau seandainya teman-teman betah, teman-teman lanjut. Kalau enggak, ya pulang gitu kan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah untuk mengambil ujian keahlian di Jepang itu boleh diambil lebih dari 1 atau banyak keahlian? Nah, itu jawabannya adalah boleh ya. Karena di Jepang sendiri itu untuk ujian keahlian lebih banyak ya ketimbang yang ada di Indonesia. Jadi kalau seandainya teman-teman itu mengambil 1 atau lebih bidang keahlian itu nggak masalah ya. Jadi bisa jadi itu untuk jaga-jaga ya buat teman-teman. Kalau seandainya teman-teman sudah bosan dengan bidang yang teman-teman kerjakan sekarang, teman-teman bisa pindah bidang lagi. Jadi teman-teman nggak perlu lagi ikut ujian untuk pindah bidang, karena sebelumnya teman-teman udah mengambil beberapa bidang kan. Nah, jadi itu nggak masalah ya. Nah, selanjutnya adalah itu pertanyaan tentang seputar hotel ya. Nah, jadi untuk Tokutegi no Hotel itu posisinya di mana sih? Nah, pada umumnya ya untuk Tokutegi no perhotelan itu pada umumnya posisi yang diletakkan itu adalah di bagian front ya. Tetapi tidak tertutup kemungkinan itu bisa diletakin di restoran, maksudnya sebagai pelayan restoran itu juga ada kemungkinan ya. Atau di bagian billboy atau di kamar pun juga ada kemungkinan seperti itu. Tapi pada dasarnya untuk Tokutegi no di bidang perhotelan biasanya itu lebih diletakkan lebih khususnya di bagian front ya. Dan biasanya kalau untuk Tokutegi no, kalau di lowongan pekerjaan Tokutegi no di bidang perhotelan biasanya mereka meminta skill bahasa yang agak lebih. Tapi itu balik lagi ya ke hotelnya masing-masing ya. Ada mungkin yang cukup dengan JLPT N4 saja, atau mungkin minta JLPT N3 atau lebih. Terus ini ya, gue juga sering ya banyak ya teman-teman bertanya, khususnya cewek ya. Karena kan gue bekerja di hotel Jepang, jadi pertanyaan yang paling sering ditanya gitu itu adalah, apakah untuk bekerja di hotel Jepang itu aman, khususnya buat cewek ya. Nah, sebenarnya untuk bekerja di hotel Jepang itu nggak harus di hotel ya. Jepang itu pun apapun pekerjaannya menurut gue aman saja, karena di Jepang ini menurut gue sangat aman sekali, apalagi untuk orang asing itu, keamanan warga asing itu juga prioritas gitu kan. Jadi memang warga asing itu juga dilindungi di Jepang. Jadi untuk keamanan itu nggak masalah menurut gue, karena teman-teman gue yang bekerja di hotel Jepang kan juga ada cewek yang bekerja, jadi mereka aman-aman saja, nggak ada masalah. Terus selanjutnya adalah untuk bekerja di hotel Jepang itu apakah harus punya atau perlu skill bahasa Inggris? Nah, di sini juga banyak ya teman-teman ya, karena mungkin hotel itu juga sering mendapatkan tamu orang asing ya. Nah, sejauh ini ya dari yang gue rasakan dan teman-teman gue yang bekerja di hotel, untuk kemampuan bahasa Inggris di hotel itu sebenarnya nggak terlalu perlu ya, karena memang tidak terlalu terpakai bahasa Inggris itu. Seperti orang front yang di hotel ini juga mereka rata-rata tidak bisa berbahasa Inggris. Jadi sebenarnya yang lebih prioritas itu adalah bahasa Jepang. Tapi kalau seandainya teman-teman bisa berbahasa Inggris atau berbahasa Mandarin, itu akan memiliki nilai plus lagi. Dan kalau seandainya teman-teman itu berada di daerah Kyushu ya, seperti gue ini, atau misalnya di Fukuoka, itu kalau seandainya teman-teman bisa memiliki bahasa Korea, itu juga akan lebih bagus lagi. Nah, ini yang terakhir ya. Jadi buat teman-teman yang berencana untuk datang ke Jepang dengan menggunakan visa Tokutegi no, ini khususnya buat teman-teman yang di Indonesia ya.
juga bertanya yang masih bingung tentang Tokutei Gino dan JFT. Untuk ujian JFT dan Tokutei Gino itu adalah ujian yang berbeda ya. Ujian skill dan ujian JFT itu nggak sama. Jadi kalau seandainya teman-teman mengambil ujian JFT, artinya setelah itu teman-teman mengambil ujian skill. Pokoknya dan intinya dua ujian ini adalah ujian yang terpisah, bukan ujian yang sama. Dan teman-teman harus mengambil kedua-duanya itu untuk bisa mendapatkan visa Tokutei Gino dan bisa pergi ke Jepang. Nah, lebih kurang seperti itu ya untuk penjelasan pertanyaan seputar Tokutei Gino. Kalau seandainya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan aja tulis di komen ya. Nanti gue bakal berusaha jawab di komen dan gue bakal bikin video selanjutnya. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.